Kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh datang menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami tidur yang nyenyak, sehingga kami boleh hadir di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami bersyukur Tuhan, karena kesetiaan Engkau Tuhan kepada kami. Meskipun kami tidak setia, Engkau tetap setia Tuhan, mengasihi kami, menaungi kami, memberikan kami kekuatan hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu lebih lagi, memuji, memuliakan Engkau. Karena tujuan hidup kami hanya memuliakan Engkau lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom yang di sana. Shalom, shalom yang di tengah. Shalom yang di samping sini, shalom. Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Allah kita, Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan semuanya. Allah kita dahsyat. Dari utara bahkan sampai selatan, Dia selalu ada bersama kita. Amin. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, 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 tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi.
bersyukur. Sama-sama kita katakan bersyukurlah buat Allah kita. Semuanya katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Oh, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang di hidupku. Kau yang percaya, sungguh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan rajaku. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Oh, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang di hidupku. Kau yang percaya, sungguh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan rajaku. Allah kita raja di atas segala raja. Kau yang berjaya. Berjaya, sungguh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan rajaku. Haleluya. Semua katakan haleluya. Haleluya buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan, tidak hanya lebih dari kata-kata, Engkau memberikan kami kekuatan dalam hidup kami. Tidak hanya kata-kata, tidak hanya sekedar firman, tapi Engkau melakukan segala kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan apapun juga yang ada dalam hidup kami,
Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan, karena Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur selalu Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau hapus air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau hapus air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama sekali lagi katakan, sungguh Dia Allah yang tahu atas hidup kita. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau hapus air mataku.
Kau memulihkan kami Tuhan, hanya kepadamu Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya Kau Tuhan yang ditinggikan, hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Di setiap kami Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi kami mau naikkan pujian ini, bahwa Engkau adalah penolong setia dalam hidup kami. Kau Tuhan, penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan, penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia, Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia, Kau setia sampai akhir hidupku. Mari kita ambil waktu sejenak, kita sembah Tuhan. Mari kita bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Ketika ada 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, maka Tuhan hadir di sana. Ketika ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Lawat umat-Mu Tuhan, lawat umat-Mu yang ada di tempat ini, lawat umat-Mu yang ada dimanapun mereka ada pagi hari ini. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Presence Lord, your presence Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Worship you, we worship you. Thank you Jesus, thank you. Kami percaya Engkau ada di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Dan dimanapun jemaat-Mu berada. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Ketika kami datang dan ketika kami pulang, kami akan menjadi pribadi yang berbeda. Karena firman-Mu berkuasa. Karena firman-Mu sanggup mengubahkan setiap kami. Kami bersyukur, kami buka hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semua. Saya langsung minta slide saya. Hari ini saya mau berbicara tentang Jesus, Bread of Life. Kita masih terus mau belajar ya di bulan-bulan ini untuk terus kita mengenal Tuhan, saudara. Ya, hari ini kita mau belajar sama-sama, kita ambil sisi yang berbeda. Jesus, Bread of Life. Ya, ada ahli roti di sini, Pak Simon. Nah, saudara, saya suka sekali makan roti. Ya, walaupun nggak boleh makan banyak-banyak, saudara ya. Ada glutennya nggak bagus untuk kesehatan kita. Tapi roti itu enak, saudara. Saya suka sekali. Nah, saudara, kenapa kita perlu mengenal Tuhan lebih lagi? Kita berusaha untuk melihat Yesus dari sisi yang berbeda. Kita berusaha mendapatkan pewahyuan lebih dan lebih setiap hari, saudara. Ini salah satu alasan yang sangat penting, saudara. 2 Petrus 1 ayat 2 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Apa artinya, saudara? Ketika kita mengenal Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Kasih karunia dan damai sejahtera itu melimpahi kita. Dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan, grace and peace be multiplied to you. Multiply itu dikalikan, digandakan, saudara. Ada kasih karena Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita, ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Ketika orang mengenal Tuhan lebih dan lebih, saudara, mereka menjadi orang-orang yang berani dalam hidup. Mereka menjadi orang-orang yang kuat, saudara. Mereka menjadi orang-orang yang menang dalam hidup. Amin, saudara? Yes, Yohanes 6 ayat 35 berkata, I'm the bread of life, he who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Ada satu janji yang luar biasa. Ketika kita datang kepada Yesus sebagai roti hidup itu, apa yang akan terjadi pada hidup kita, saudara? Pertama, will not hunger. Kita nggak akan pernah kelaparan, saudara. Di dalam hati kita, saudara, ada satu kebutuhan yang nggak bisa dipenuhi oleh hal-hal yang lain, saudara. Yang cuman bisa dipenuhi oleh Yesus. Karena itu manusia berusaha mencari cara supaya mereka bisa memenuhi kelaparan rohani mereka. Dan mereka tidak akan pernah temukan itu di luar Yesus, saudara. Di dalam Yesus kita punya satu jaminan. Kita tidak akan lapar. Dan apalagi dikatakan, saudara, will never thirst. Tidak pernah haus. Artinya kita menjadi orang-orang yang puas dalam hidup. Orang-orang yang kenyang, saudara. Bukan orang-orang yang kelaparan, yang sedang mencari-cari arti hidup, tujuan hidup. Enggak, saudara. Kita dapatkan semuanya di dalam pribadi Yesus yang berkata, I'm the bread of life. Akulah roti hidup. Amin. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita mau semua mengalami ini, amin, saudara? Nah, saudara, di dalam Alkitab, ketika kita mau menerjemahkan sesuatu, ya, ada satu cara metode yang dikatakan tipologi, saudara. Artinya kita melihat gambaran sesuatu di perjanjian lama, dan ketika di perjanjian baru, kita melihat hal itu dinyatakan, saudara. Salah satu contoh, waktu Yunus, saudara, di dalam perut ikan dan ketika dia muncul 3 hari kemudian, itu menggambarkan bagaimana Yesus yang masuk ke dalam maut selama 3 hari dan akhirnya dia muncul keluar, saudara. Dan ketika kita berbicara tentang roti, saudara, kita selalu akan dibawa kepada zaman orang Israel di padang gurun, di mana ketika itu ada roti dari surga yang diturunkan kepada mereka yang lapar hari-hari itu. Tapi apa yang terjadi, saudara, di padang gurun, mereka bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kita bisa pahami ya, saudara, gurun itu begitu panas, begitu kering, kalau malam begitu dingin, saudara,
Wajar sih kalau mereka bersungut-sungut seperti ini, dan apalagi dikatakan saudara. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Mereka suka roti saudara, sama seperti saya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Waktu mereka berjalan di padang gurun, mereka sudah dibebaskan, mereka bukan lagi budak saudara, tapi mereka kangen, mereka rindu sesuatu yang ada di kehidupan lalu mereka. Apa itu saudara? Daging dan roti. Ya saudara, kadang-kadang kita juga bisa terjebak saudara waktu kita masuk ke dunia yang baru, ke dalam keselamatan, kita rindukan sesuatu yang ada di dunia kita yang dulu saudara. Nah, Tuhan berkata kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Kalau Pak Simon buat roti pakai mesin saudara. Kalau ini Tuhan pakai hujan saudara. Bayangkan dari langit Tuhan turunkan roti, luar biasa saudara. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Luar biasa ya saudara. Nah, kira-kira seperti ini setiap pagi mereka keluar, ya kumpulin mana, ya. Cukup pasti untuk mereka, nggak perlu khawatir mereka saudara kekurangan, nggak, yang mengambil banyak nggak kelebihan, yang mengambil sedikit nggak kekurangan saudara, semuanya cukup. Kita lihat saudara, bentuknya kurang lebih seperti ini. Alkitab katakan di Keluaran 16 ayat 14, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ya, kita nggak tahu gambaran pastinya seperti apa, tapi kurang lebih mungkin seperti ini saudara. Ya, seperti ini, ada sesuatu yang seperti embun kayak gitu, beku saudara, yang bisa mereka kumpulin. Ya, nah saudara, Mazmur katakan mana yang turun dari surga itu, lihat di sini saudara, di Mazmur 78, ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Gandum dari langit ini saudara, dikatakan setiap orang telah makan roti malaikat. Roti malaikat saudara, yang mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Saudara, ketika kita datang kepada roti yang hidup itu, ada persediaan yang berlimpah-limpah untuk kita makan. Roh kita, jiwa kita tidak akan pernah lagi kelaparan saudara. Karena kalau Tuhan memberi, dia memberi secara berlimpah-limpah. Nah, tapi apa yang terjadi saudara ketika mereka makan satu hari enak ya, seminggu masih enak ya, 3 bulan lumayan lah, setahun aduh kok ini lagi, 3 tahun waduh gak ada yang lain ya, 10 tahun waduh ya saudara. Apa yang terjadi saudara? Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka sudah bosan nih saudara makan roti setiap hari, makan mana setiap hari. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti. Nah tadi mana itu saudara, dikatakan apa? Roti dari Tuhan, mengirimkan apa? Hujan roti saudara. Tapi mereka ngomong apa? Nggak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini adalah mana tadi saudara, makanan malaikat itu saudara, kami telah muak saudara. Bayangkan saudara, makanan yang begitu berharga yang Tuhan turunkan dari langit, sampai satu titik saudara, mereka katakan mereka muak, gak mau makan lagi. Bagaimana kita saudara ketika kita mengikuti Tuhan, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Ya, saya lahir baru tahun 97 saudara, jadi kurang lebih 25 tahun. Ya, ada yang senior saya mungkin sudah 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan lebih saudara. Wow. Ya, apa yang terjadi? Apakah kita akan berlaku seperti orang Israel dan berkata makanan roti itu saudara, roti yang kita butuhkan itu menjadi sesuatu yang memuakkan saudara. Dalam versi bahasa Inggrisnya lebih parah saudara.
Yeah. And the people spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul loathes this worthless bread. Worthless bread artinya apa saudara? Roti yang tidak ada harganya. Roti yang tidak memiliki nilai. Saudara, bayangkan, mana itu dikatakan apa? Worthless bread. Yesus, di perjanjian baru, Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti hidup, saudara. Apa yang bisa terjadi pada kita, gereja Tuhan hari-hari ini, saudara? Lihat, Yesus katakan di Yohanes 6 ayat 48-50, Akulah roti hidup. Jelas, saudara. Yesus katakan dia roti hidup. Dia gambarkan dirinya sebagai roti itu, dan dia bandingkan dengan apa yang terjadi pada orang Israel, mana di padang gurun, saudara. Ya, saudara, dan dia berkata apa? Inilah roti yang turun dari surga, sama saudara. Roti yang turun dari surga. Apa yang berbeda, saudara? Mereka makan mana dan mereka mati. Dan hari ini, Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa makan daripadanya, dari roti hidup itu, Yesus sendiri, ia tidak akan mati, saudara. Tapi masalahnya, saudara, kita bisa terjebak. The church today needs to be careful not to make the same mistake that the children of Israel made when they called the manna from God worthless bread. Kita bisa buat satu kesalahan yang sama ketika kita menganggap mana itu roti hidup itu menjadi roti yang tidak berharga, saudara. Apa yang terjadi? Akhirnya, saudara, kita mencari hal-hal yang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, saudara. Akhirnya gereja pun, pesan utama di gereja bukan lagi tentang Tuhan Yesus, bukan lagi tentang Injil, saudara. Hal-hal yang lain. Ya, ada yang berbicara tentang motivasi. Ya, ada yang mereka bahkan mengundang ya pemimpin agama lain untuk menyampaikan sesuatu, saudara. Bayangkan, saudara. Sampai-sampai gereja dibuat semiskin itu, saudara. Enggak ada lagi bisa menyampaikan pesan yang baik, saudara, untuk jemaat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Jangan kita anggap roti itu roti yang tidak berharga. Karena ketika kita makan roti itu, roti hidup itu, apa yang terjadi, saudara? Kita tidak akan pernah lapar. Kita tidak akan pernah haus lagi. Kehidupan kita menjadi orang-orang yang bergairah, saudara, kehidupan kekristenan kita. Bukan kehidupan kekristenan yang minggu lagi, aduh ibadah lagi, dengar khotbah lagi. Enggak seperti itu, saudara. Apa yang akan kita hilang, saudara, waktu kita tidak lagi menganggap roti itu sesuatu yang berharga bagi hidup kita. Apa yang terjadi ketika kita nggak mau lagi, saudara, makan roti hidup itu, saudara? Yesus dikatakan Jesus Christ is the wisdom and power of God. Yesus itu adalah kekuatan Allah, dia hikmat Allah. Ketika kita tidak lagi menikmati roti hidup itu, saudara, kita kehilangan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita kehilangan, apalagi saudara, hikmat Tuhan. Alkitab katakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil kita, saudara, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, saudara, saya mau demonstrasikan betapa dahsyatnya roti hidup ini, saudara. Ya, the power of God. Sesuatu yang kita akan kehilangan hal ini ketika kita tidak lagi menganggap roti itu berharga, saudara. Jadi kisahnya ketika Yesus berjalan, saudara, seorang wanita yang anaknya kerasukan, ya, seorang wanita Kanaan, Sirofenesia. Dia minta Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan itu, saudara. Tapi Yesus menjawab seperti ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saudara, kalau kita lihat sekilas, waduh, Yesus kok kayak gitu sih? Manggil orang anjing. Nah, saya bagi sedikit, saudara. Anjing di sini bukan sembarangan anjing. Ya, arti sebenarnya dari anjing sini adalah puppy, a little dog, anjing kecil. Kalau kita lihat anjing yang kecil, anak-anak anjing itu suka nggak, saudara? Ya, kalau kita lihat sekilas sepertinya kok kasar banget, ternyata enggak, saudara. Anjing di sini seperti anak anjing atau anjing peliharaan, pribadi yang disayang, saudara. Jadi ungkapan rasa sayang Tuhan Yesus, walaupun waktu itu sebenarnya Tuhan Yesus datang kepada orang-orang Israel, belum waktunya dia datang kepada orang-orang yang di luar Israel, saudara. Ya, lihat versi bahasa Inggrisnya jelas, saudara.
It's not good to take the children's bread and throw it to the little dogs, puppies. Amin, saudara. Kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara bayangkan remah-remah itu sisa-sisa roti yang bisa kita buang, saudara. Kita nggak makan remah-remah, saudara. Tapi apa terjadi dengan remah-remah ini, saudara? Remah-remah roti itu pun cukup, saudara. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu ini mengerti betapa roti hidup itu berkuasa, saudara. Betapa roti hidup itu Yesus memiliki kuasa yang dahsyat. Sehingga dia begitu percaya remah-remah roti itu aja, saudara, cukup untuk menyembuhkan anaknya. Wow, bagaimana ketika kita memiliki rotinya, saudara, bukan remah-remahnya, saudara. Betapa dahsyatnya hidup kita, saudara. Ada kekuatan Yesus, ada kekuatan Tuhan yang di dalam kita, saudara. Amin. Apalagi, saudara, ketika kita tidak menganggap roti itu sebagai sesuatu yang berharga, apa yang terjadi? Kita kehilangan the wisdom of God. Kita kehilangan hikmat Tuhan. Kenapa kita butuh hikmat Tuhan, saudara? Setiap hari kita harus membuat begitu banyak keputusan. Puluhan, ratusan keputusan yang dari kecil sampai besar, saudara. Dan ada dua hikmat, saudara. God's wisdom and man's wisdom. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat manusia ketika kita melihatnya seperti sesuatu yang baik, saudara. Tapi di ujungnya kita nggak tahu, saudara. Ya, begitu banyak orang mereka begitu giat. Mereka dapatkan banyak hal, tetapi di ujung-ujungnya mereka menyesal, saudara. Mereka kehilangan lebih banyak hal dalam hidup mereka. Tetapi hikmat Allah, ujungnya pasti membawa ke damai sejahtera, keselamatan, sukacita bagi hidup kita. Amin, saudara. Kita butuh hikmat Tuhan. Apalagi, saudara, hikmat Tuhan membuat kita, we can find our true identity. Kita menemukan identitas kita yang sesungguhnya. Siapa kita, saudara? Banyak orang berusaha mencari-cari identitas mereka. Mereka berusaha mencari-cari siapa mereka. Di dunia sekarang sosial media, saudara. Ya, kita bisa lihat orang lakukan apapun supaya bisa dilihat orang. Supaya bisa terkenal. Mereka berusaha mencari identitas mereka, saudara. Tapi siapa kita, saudara, di dalam Tuhan? Ada satu kisah, saudara. Seorang pengusaha ya di New York. Kalau mereka di sana mereka suka pakai transportasi umum, saudara. Ya kayak di Singapura seperti itu juga. Karena nyaman transportasi umumnya, ya kereta api cepatnya enak ya, saudara ya. Kalau kita sudah coba di Singapura pasti tahu rasanya kurang lebih seperti itu. Jadi pengusaha ini dia buru-buru, dia ada pertemuan, saudara. Dan dia pergi ke stasiun kereta itu. Dan ada seorang pengemis seperti ini, saudara, yang duduk. Di depan pengemis itu dia taruh satu cangkir dan ada beberapa pensil. Jadi kalau orang kasih uang, boleh ambil pensilnya, saudara. Ya. Nah, pengusaha ini dia buru-buru, jadi dia cepat-cepat ambil beberapa dolar dan kasih ke pengemis itu. Dan dia nggak ambil pensilnya, saudara. Dan ketika dia mau masuk ke kereta, dia ingat, loh tadi nggak ambil pensil. Akhirnya dia kembali, dia ngomong seperti ini, saudara, ke pengemisnya. Pak, maaf Pak ya, tadi saya buru-buru, saya lupa ambil pensil yang saya beli. Karena Bapak pengusaha seperti saya. Dia pergi, saudara. Begitu aja. Beberapa bulan kemudian, di pertemuan pengusaha-pengusaha di kota New York, saudara, ada seseorang yang menemuinya. Pak, Bapak ingat saya enggak? Bapak itu berpikir, siapa ya? Saya pengemis yang beberapa bulan yang lalu, ingat enggak Bapak pernah mengasih uang kepada pengemis dan ambil beberapa pensil? Waktu itu Bapak bilang saya pengusaha. Apa yang terjadi waktu itu, saudara? Dia cerita seperti ini, selama itu saya cuma berpikir saya ini pengemis yang jualan pensil. Pengemis yang jualan pensil. Tapi waktu Bapak bilang, saya pengusaha seperti Bapak, itu mengangkat martabat saya. Tiba-tiba saya dibukakan, saya melihat jati diri saya yang sebenarnya, bahwa saya bukan pengemis, saya pengusaha. Dan dia tinggalkan profesinya sebagai pengemis, saudara, dan dia mulai usaha dan dia berhasil dalam usahanya, saudara. Lihat betapa dahsyatnya ketika jati diri kita temukan yang sesungguhnya, saudara, di dalam Tuhan. Amin, saudara.
Apa yang harus kita lakukan saudara? Bread of life. Tadi kita lihat betapa kuasanya remah-remah roti yang sanggup menyembuhkan. Dan di situ ada Yesus apa? The wisdom of God. Ada hikmat Allah yang bisa menyingkapkan jati diri kita yang sebenarnya dalam hidup kita. Ada hal yang menarik saudara ketika kita belajar dari kita tentang mana itu. Ada satu perintah yang penting bagi orang Israel waktu itu. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Mereka boleh ambil, boleh makan sepuas-puasnya, ada satu syarat penting. Apa dikasih? Tidak boleh meninggalkan mana sampai pagi. Kenapa saudara? Nah, lihat betapa bandelnya orang Israel saudara. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Apa artinya saudara? Mana itu cuma cukup untuk 1 hari. Besoknya dapat mana yang baru, 1 hari lagi. Besoknya dapat mana yang baru, 1 hari lagi. Nah saudara, dalam kehidupan kita, setiap hari kita butuh roti hidup. Waktu Yesus ngajarin murid-muridnya berdoa, apa yang dikatakan? Berikan pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya. Tapi yang terjadi saudara, kita berusaha hidup akan roti mana yang kita dapatkan dari hari Minggu saudara. Dan kita nantikan lagi minggu depan, gak cukup saudara. Harus ada satu hubungan yang dekat saudara. Setiap hari kita butuh makan roti hidup itu. Setiap hari kita butuh berhubungan dengan roti itu. Amin saudara. Saya undang pemain musik, worship leader. Ini doa kita tuh saudara. Lord, today I need your fresh manna. Please give me this day my daily bread. Kita butuh roti hidup setiap hari saudara. Nggak cukup roti yang kemarin. Nggak cukup saudara. Apa yang harus kita lakukan saudara? Ambil waktu setiap hari. Yang suka dengar khotbah, dengar khotbah. Yang suka baca renungan saudara. Setiap hari menjadi bagian kita saudara. Apa yang terjadi ketika kita mendapatkan roti hidup itu saudara? Kita memperoleh kekuatan Allah. Kita memperoleh hikmat Allah. Belajar dari kesalahan orang Israel yang menganggap mana itu roti yang tidak berharga. Hari-hari ini jangan sampai kita terjebak di dalamnya saudara. Hari-hari ini jangan sampai kita menganggap roti yang hidup itu Yesus. Sesuatu yang gak berharga. Sesuatu sampingan saudara. Tambahan. Enggak saudara. Biar roti hidup itu menjadi bagian yang utama dalam hidup kita. Amin saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat. Karena kita memiliki kekuatan Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Ada hikmat Tuhan, kita begitu berhikmat saudara. Orang-orang suka yang kita katakan. Karena kita berkata-kata, ada sesuatu di situ. Amin saudara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Kami butuhkan Kau Yesus, roti hidup. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, segalanya. Engkau kekuatan kami.
Engkau berarti bagi kami. Biar Engkau terus menjadi segalanya bagi hidup kami, Tuhan. Biar roti hidup itu menjadi bagian buat kami. Setiap hari kami makan roti hidup kami, mencari Engkau, Tuhan. Janji firman-Mu, mereka yang percaya kepada Engkau, Tuhan, roti hidup, mereka tidak akan pernah lapar lagi. Kami berdoa, Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan dimanapun mereka berada, Tuhan. Engkau penuhi jiwa mereka, Tuhan. Mereka gak perlu mencari-cari di tempat yang lain. Mereka dapatkan semua yang mereka inginkan, Tuhan, di dalam Engkau. Kami berdoa, Tuhan, buat setiap jemaat-Mu biar mereka tidak haus lagi. Tidak ada hal-hal yang lain yang mereka berusaha cari untuk memenuhi rasa haus mereka. Setiap kami, Tuhan, boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh, yang utuh. Karena kami memiliki roti hidup itu, Yesus. Dan biar Tuhan setiap hari kami tidak seperti orang Israel yang menganggap roti itu, Tuhan, sesuatu yang tidak berarti dan tidak berharga. Biar Yesus, Engkau menjadi bagian utama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Serukan nama Yesus, saudara. Amin. Baik, kita mau dengarkan pengumuman. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Puspa Kanda, istri dari Bapak Ramachandra, Mama dari Bapak Tayalen, Mama mertua dari Ibu Elmianti, Penatua Pelita Community, dan Mama dari Saudara Yesutasen. Pada hari Selasa, 19 April 2022, jenazah dikebumikan pada hari Rabu, 20 April 2022. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dari tanggal 8 Mei hingga 19 Juni 2022, khusus Ibadah Raya 2 dipindahkan ke ruangan Sakura dengan jam yang sama, jam 11. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu 30 April 2022 di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini.
Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, bahwa hari ini firman-Mu sudah datang kepada kami. Kami mau belajar Tuhan untuk mempraktekkan firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin seperti Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk Bapak Rudi Tuhan. Engkau sudah pakai dia lebih hari lebih heran. Biarlah apapun dan dimanapun dia berada, firman-Mu boleh disampaikan dan membangkitkan iman kami orang percaya. Terima kasih Bapa, Kau berkati keluarganya semuanya Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasihku, kita tanda tangan kita mau terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali ke dunia ini. Yang kita sudah terima berkat Tuhan, katakan amin.